Perkenalkan, nama saya Lady Sandria Barat, NIP 1998-0128-2020-12-2005. Saya calon pengolah data pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Batam. Di sini saya akan membahas hasil dari pembelajaran agenda 2, yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga adalah etika publik, yang keempat komitmen mutu, yang kelima adalah anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian, nilai-nilai publik yang dimaksud adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Selanjutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, membutuhkan laporan. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis. Peran demokratis yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas yang paling besar adalah akuntabilitas personal, di mana maksudnya adalah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil. Selanjutnya adalah dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas program. Yang ketiga adalah akuntabilitas proses. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya adalah PNS yang berakuntabel. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu melakukan pilihan terbaik ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah sikap PNS yang akuntabel. Yang pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan kerjanya. Yang ketiga, PNS bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Yang kelima, PNS melayani lingkup pemerintah, swasta, masyarakat dengan tepat waktu dan memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme memiliki definisi, yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua adalah hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga adalah etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah,
yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian, dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam etika publik, ada 3 pembahasan. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam untuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4, yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Selanjutnya, yang kesembilan adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis serta perangkat sistem karir. Pembahasan keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pengertian pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Di dalam komitmen mutu ada 2 kata yang memiliki makna yang masing-masing. Yang pertama, komitmen. Komitmen merupakan janji pada individu atau kelompok dan juga merupakan perbuatan. Selanjutnya, mutu adalah standar, kelayakan, ciri atau sifat. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menemukan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala atau constraint. Kemudian, orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Pada pembahasan kelima, anti korupsi. Korupsi sendiri berasal dari kata corruptio, corruptus, corrumper atau bahasa Latinnya. Di dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa corruption ataupun corrupt. Ada beberapa penyebab dari korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Kemudian selanjutnya, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Dari beberapa penyebab yang kita ketahui, ada juga cara pencegahan dari korupsi. Yang pertama adalah perbaikan sistem. Bagaimana perbaikan sistem? Yang pertama adalah peraturan perundangan, kemudian reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian perbaikan manusia, memperbaiki moral, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, dan mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, memiliki pemimpin yang bersih, jujur, dan aman. Setelah kita mengetahui pengertian dari korupsi, apa saja penyebabnya, kemudian contoh-contoh dari korupsi, kita harus memiliki sifat anti korupsi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang pertama yang dapat kita ketahui adalah harus jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian pembahasan rangkuman dari agenda 2 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.